Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika Indah Aryani dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang malaria dalam kehamilan. Definisi malaria dalam kehamilan. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh parasit dari genus Plasmodium yang ditularkan oleh gigitan nyamuk Anopheles dengan gambaran penyakit berupa demam yang sering periodik, anemia, pembesaran limpa, dan berbagai kumpulan gejala oleh karena pengaruhnya pada beberapa organ, misalnya otak, hati, ginjal. Lanjut ke ciri khas demam malaria, yaitu 1. Massa tunas intrinsik, 2. Massa prepaten, 3. Massa tunas ekstrinsik. Melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengandung parasit malaria. Ciri khas demam malaria adalah periodisitasnya. Perjalanan penyakit malaria terdiri atas serangan demam yang disertai oleh gejala lain yang diselingi oleh periode bebas penyakit. Gejala klinisnya 1. Demam yang memiliki stadium khas, yaitu stadium menggigil, puncak demam, dan stadium berkeringat. Kedua, splenomegaly atau khas pada malaria yang menaun. Ketiga, anemia karena penghancuran eritrosit, deseritropeasis. Jenis-jenis malaria yaitu ada malaria tertania, demam rimba, malaria kuartanta, malaria perniciosa. Massa tunas intrinsik yaitu waktu antara sporozoid masuk dalam badan Herpes sampai timbulnya gejala demam, biasanya berlangsung antara 8 sampai 37 hari, tergantung pada spesies parasit, pada beratnya infeksi dan pada pengobatan sebelumnya, atau pada derajat resistensi Herpes. Massa prepaten yaitu berlangsung sejak saat infeksi sampai ditemukan parasit malaria dalam darah untuk pertama kali. Massa tunas ekstrinsik yaitu parasit malaria yang ditularkan melalui nyamuk pada manusia dalam 12 hari untuk Plasmodium falciparum, 13 sampai 17 hari untuk Plasmodium ovale dan vivax, dan 28 sampai 30 hari untuk Plasmodium malariae atau malaria kuartana. Cara penularannya yaitu penularan secara alamiah atau natural infection. Penularan ini terjadi melalui gigitan nyamuk Anopheles. Kalau penularan secara tidak alamiah, malaria bawaan, terus secara mekanik, dan secara oral. Gejalanya yaitu gejala klasik biasanya ditemukan pada penderita yang berasal dari daerah non-endemis malaria atau yang belum mempunyai kekebalan imunitas atau pertama kali menderita malaria. 3 stadium berurutan. 1. Menggigil selama 15 sampai 60 menit terjadi setelah pecahnya zizon dalam eritrosit dan keluar zat-zat antigenik yang menimbulkan dingin dan menggigil. Demam selama 2 sampai 6 jam. Berkeringat selama 2 sampai 4 jam. Gejalanya yaitu malaria berat
atau komplikasi. Gejala malaria klinis ringan di atas dengan disertai salah satu gejala di bawah ini. 1. Gangguan kesadaran lebih dari 30 menit, kejang beberapa kali, terus panas tinggi diikuti dengan gangguan kesadaran, mata kuning, tubuh kuning, terus perdarahan hidung, gusi atau sel pencernaan, jumlah kencingnya kurang, warna urin seperti kuning tua, sesak nafas. Gejala malaria dalam program pemberantasan malaria yaitu demam, menggigil, berkeringat. Dapat disertai dengan gejala lain seperti sakit kepala, mual, muntah. Gejala khas daerah setempat yaitu diare pada balita di tim-tim, nyeri otot atau pegal-pegal pada orang dewasa di Papua, pucat dan menggigil dingin pada orang dewasa di Yogyakarta. Manifestasi klinik yaitu malaria ringan atau tanpa komplikasi. Malaria ini umumnya disertai dengan gejala dan tanda klinis yang ringan terutama pada sakit kepala, demam, menggigil, dan mual, serta kelainan fungsi organ. Kadang-kadang dapat disertai dengan sedikit penurunan trombosit dan sedikit peningkatan bilirubin serum. Malaria berat dengan komplikasi. Malaria berat adalah malaria falciparum yang cenderung menjadi fatal atau malaria yang komplikasi. Patofisiologi malaria berat sangat kompleks dan tergantung pada sistem organ yang terkena. Malaria dalam kehamilan dapat menimbulkan berbagai kelainan, tergantung pada tingkat kekebalan seseorang terhadap infeksi parasit malaria dan paritas jumlah kehamilan. Anemia, demam, hipoglikemia, malaria serebral, infeksi plasenta, edema pulmonan. Penanganan malaria dalam kehamilan yaitu contohnya seperti pengontrolan malaria, penanganan malaria di puskesmas dan rumah sakit, pencegahan dan pengobatan. Pengontrolan malaria dalam kehamilan tergantung derajat transmisi berdasarkan penggabungan diagnosis dan pengobatan malaria ringan dan anemia ringan sampai moderat. Lanjut, kemopropilaksis. Pendidikan kesehatan dan kunjungan yang teratur untuk antenatal care atau ANC. Tentang malaria dan dampaknya pada kehamilan di semua klinik kesehatan, posyandu, postu, puskesmas, dan rumah sakit. Memantau kesehatan ibu dan janin serta kemajuan kehamilan, diagnosis dan pengobatan yang tepat atau tepat waktu, memberikan ibu pencegahan dan pengobatan malaria dalam kehamilan pada semua ibu hamil dengan malaria. Pada kunjungan ANC pertama diberikan pengobatan dosis terapeutik anti malaria. Pencegahan anemi dimulai pada saat ini. Suplemen besi 300 mg, sulfat ferrosus 60 mg elemen besi per hari dan 1 mg folik acid per hari. Untuk pengobatan anemia moderat HB 7 sampai 10 gram
Diberikan dosis besi 2 kali lipat. Pemeriksaan HB setiap kali kontrol. Kebijakan pengobatan malaria di Indonesia hanya menganjurkan pemakaian kloroquine dosis terapeutik untuk pengobatan dalam kehamilan, sedangkan kinin untuk pengobatan malaria berat. Dapat diberikan pengobatan alternatif, yaitu 3 tablet dosis tunggal sulfadoxin, garam kina 10 mg per kilo berat badan, per oral 3 kali selama 7 hari, minimum 3 hari plus SP 3 tablet dosis tunggal hari pertama. Mefloquine dapat dipakai jika sudah resisten dengan kina atau SP. Namun penggunaan pada kehamilan muda harus benar-benar dipertimbangkan karena data penggunaan pada trimester pertama masih terbatas. Pengaruh malaria pada janin, kematian janin dalam kandungan, abortus, persalinan prematur, malaria plasenta, berat badan lebih rendah, malaria kongenital. Pengaruh malaria pada persalinan, yaitu berpengaruh pada proses persalinan. Keadaan ibu indikasinya untuk mengakhiri kehamilan dengan cunam atau ekstraktor vakum. Perhatian khusus harus ditunjukkan kepada kemungkinan perdarahan postpartum. Ibu yang menderita anemia berat pada permulaan partus dapat menderita dekompensasi kordis secara setelah kelahiran akibat bertambahnya darah yang beredar secara tiba-tiba karena aliran darah di daerah panggul tidak melalui plasenta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.